Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karni Sulis Panggraini dengan NPM 2022 4350 1985. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat ini dengan tujuan untuk membantu proses pencatatan dan proses pengelolaan data secara terkomputerisasi. Aplikasi ini dirancang untuk uh, pertama kita login dulu. Login itu saya tulis sini username dan passwordnya admin. Jika sudah, kita klik tombol login. Lalu akan ada notifikasi berhasil login jika username dan passwordnya betul. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mengelola beberapa proses utama, mulai dari pendataan barang, pelanggan, supplier, dan pengiriman. Kemudian dilanjutkan dengan proses transaksi seperti penjualan, permintaan barang, pengelolaan stok, hingga menghasilkan berbagai laporan. Pada halaman utama aplikasi ini, terdapat 3 kelompok menu utama, yaitu master, transaksi, dan laporan. Ketiga bagian tersebut saling berhubungan. Data yang dimasukkan pada menu master akan menjadi data dasar yang digunakan pada proses transaksi. Kemudian, hasil dari proses transaksi tersebut akan mempengaruhi data stok dan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk laporan. Sekarang kita akan lihat menu masternya dulu. Pada menu master, bagian ini yang akan digunakan untuk menyimpan data dasar yang menjadi acuan bagi sistem. Pada bagian ini biasanya perlu dimasukkan atau diperbarui terlebih dahulu karena sebelum melakukan transaksi akan mengambil data yang sudah tersedia di dalam master. Yang pertama itu ada data barang. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi mengenai barang yang terdapat di dalam sistem. Pada bagian ini, pengguna dapat memasukkan data barang seperti kode barang, nama barang, kategori, harga, serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh sistem. Cara kerja sistemnya adalah pengguna terlebih dahulu memasukkan data barang ke dalam form yang tersedia. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menyimpan data tersebut. Kemudian setelah berhasil, data barang akan masuk ke dalam database dan dapat ditampilkan pada daftar barang. Dan bisa dilihat di tabel bawah itu, data inilah yang nanti akan digunakan kembali ketika pengguna melakukan transaksi penjualan, permintaan barang, maupun proses pengelolaan stok. Sebagai contoh, bisa kita lihat di tabel bawah, itu ada beberapa data barang yang sudah saya input. Maka data barang tersebut terlebih dahulu didaftarkan melalui menu data barang. Setelah tersimpan, ketika kita melakukan transaksi penjualan, pengguna tidak perlu mengetik ulang seluruh informasi barang karena sistem sudah dapat mengambil data barang yang sudah tersimpan. Dengan demikian, menu data barang menjadi salah satu data utama yang digunakan oleh menu-menu lainnya. Yang kedua, ada data pelanggan. Untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan yang melakukan transaksi dengan sistem. Pengguna dapat memasukkan identitas pelanggan sesuai dengan data yang dibutuhkan, misalkan seperti kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya. Alur kerjanya yaitu ketika pengguna memasukkan data pelanggan melalui form, lalu data tersebut akan disimpan, dan informasi data tersebut akan tersimpan di database dan dapat digunakan saat proses penjualan. Sebagai contoh, ketika pelanggan melakukan pembelian, namun barangnya itu masih sistem pre-order, pengguna dapat memilih pelanggan yang sudah terdaftar dalam sistem. Dengan cara ini, sistem dapat menghubungkan antara data pelanggan dengan data transaksi penjualan yang dilakukan. Data pelanggan juga dapat digunakan kembali ketika sistem membutuhkan informasi riwayat transaksi atau laporan penjualan berdasarkan pelanggan. Kemudian kita masuk ke data supplier. Supplier merupakan pihak yang menyediakan atau memasok barang.
Menu ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai supplier sehingga data pemasok dapat dikelola dengan lebih terstruktur. Pengguna dapat memasukkan data supplier seperti kode supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, serta informasi yang diperlukan. Setelah data tersimpan, informasi tersebut dapat digunakan pada proses yang berkaitan dengan pengadaan atau permintaan barang. Contohnya, apabila suatu barang mulai berkurang dan perusahaan membutuhkan barang tambahan, sistem dapat menggunakan data supplier sebagai informasi mengenai pihak yang menyediakan barang tersebut. Dengan demikian, data supplier tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan informasi, tapi juga menjadi data pendukung untuk proses pengelolaan barang. Dan yang terakhir, ada data pengiriman. Menu ini digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi yang berkaitan dengan proses pengiriman barang. Data pengiriman dapat digunakan untuk mengetahui informasi seperti tujuan pengiriman, pelanggan yang menerima barang, barang yang dikirim, serta informasi pengiriman lainnya sesuai dengan kebutuhan sistem. Alur kerjanya yaitu dimulai dari adanya transaksi atau barang yang perlu dikirim. Lalu informasi pengiriman dicetak ke dalam sistem. Setelah datanya tersimpan, pengguna dapat menggunakan informasi tersebut sebagai acuan untuk mengetahui status dan detail pengiriman. Dengan adanya pencatatan secara terkomputerisasi, proses pengelolaan data pengiriman menjadi lebih mudah karena informasi tersimpan dalam sistem dan dapat dicari ketika dibutuhkan. Baik, itu saja untuk data master. Sekarang kita masuk ke dalam menu transaksi. Di dalam menu transaksi ini, yaitu merupakan bagian yang digunakan untuk mencatat aktivitas yang terjadi dalam proses operasional. Pada data bagian ini, menggunakan data yang sebelumnya sudah dimasukkan pada menu master. Jadi, master berfungsi sebagai data dasar, sedangkan untuk transaksi digunakan untuk mencatat aktivitas berdasarkan data tersebut. Sekarang kita lihat untuk menu penjualan, transaksi penjualan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi ketika terjadi penjualan barang kepada pelanggan. Alur sistem dimulai ketika pengguna membuat transaksi baru. Yang pertama, pengguna memilih pelanggan yang melakukan pembelian. Kemudian, pengguna memilih barang yang akan dibeli. Setelah barang dipilih, pengguna memasukkan jumlah yang dibeli. Sistem kemudian mengambil informasi barang yang sudah tersimpan seperti harga barang. Selanjutnya, sistem dapat menghitung total transaksi berdasarkan jumlah barang dan harga yang digunakan. Setelah seluruh data transaksi sudah benar, pengguna dapat menyimpan transaksi. Data transaksi tersebutlah yang kemudian tersimpan di database. Selain mencatat transaksi penjualan, proses ini juga berhubungan dengan stok barang. Ketika suatu barang terjual, jumlah stok barang yang akan berkurang sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Sebagai contoh, apabila stok awal suatu barang yaitu ada 20 piece dan terjadi penjualan sebanyak 3 unit, 3 piece, maka setelah transaksi berhasil, stok barang akan menjadi 17 piece. Dengan demikian, transaksi penjualan tidak hanya mencatat pemasukan atau aktivitas penjualan, tapi juga membantu menjaga informasi stok agar tetap diperbarui. Untuk contohnya bisa lihat di tabel yang di bawah itu ya. Kemudian ada menu transaksi permintaan barang. Pada menu ini digunakan untuk mencatat kebutuhan atau permintaan terhadap barang. Permintaan barang dapat terjadi ketika stok suatu barang mulai berkurang atau ketika terdapat kebutuhan untuk menyediakan barang tertentu. Pada prosesnya, pengguna dapat membuat permintaan barang dengan memilih barang yang dibutuhkan dan menentukan jumlah yang diperlukan. Sistem kemudian menyimpan informasi permintaan tersebut. Data permintaan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemrosesan pengadaan atau pemenuhan kebutuhan barang. Dengan adanya menu ini, permintaan barang dapat dicatat secara sistematis sehingga pengguna dapat mengetahui barang apa saja yang dibutuhkan dan berapa jumlah yang diperlukan.
Hal ini juga membantu untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan pencatatan atau permintaan barang yang terlewat. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian menu stok barang. Di dalam menu ini digunakan untuk mengelola dan memantau jumlah barang yang tersedia. Stok barang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas transaksi. Seperti sebelumnya, ketika terdapat barang masuk, jumlah stok akan bertambah. Sebaliknya, ketika terdapat barang keluar karena penjualan, jumlah stok akan berkurang. Sebagai contoh, di sini saya tulis untuk lipstick Blackpink itu stok awal ada 100, lalu kemudian ada barang masuk sekitar 10 piece, kemudian keluar sebanyak 2 piece, dan terdapat hasilnya hanya berapa piece. Dengan demikian, pengguna tidak perlu menghitung stok secara manual setiap kali terjadi transaksi. Sistem akan menggunakan data transaksi yang sudah tercatat untuk membantu memperbarui jumlah stok. Menu ini juga dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi stok sehingga pengguna dapat mengetahui barang mana yang masih tersedia dan barang mana yang sudah habis. Informasi tersebut juga lah nantinya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan permintaan atau pengadaan barang. Lalu yang terakhir ada menu rekap mingguan. Pada menu ini digunakan untuk melihat rangkuman aktivitas yang terjadi selama periode 1 minggu tersebut. Data yang sebelumnya sudah tersimpan dalam sistem akan dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Dengan adanya rekap mingguan, pengguna dapat melihat gambaran aktivitas operasional tanpa harus memeriksa transaksi satu persatu. Misalnya, pengguna dapat mengetahui jumlah transaksi yang terjadi selama 1 minggu, aktivitas penjualan, serta perubahan atau kondisi stok berdasarkan data yang tersedia. Rekap ini dapat membantu pengguna dalam melakukan evaluasi secara berkala. Selain itu, data rekap mingguan juga dapat menjadi bahan untuk melihat perkembangan aktivitas operasional dari waktu ke waktu. Oke, setelah itu kita masuk ke menu yang terakhir yaitu menu laporan. Pada bagian terakhir ada laporan. Pada bagian ini itu berbeda dengan menu transaksi yang digunakan untuk memasukkan data aktivitas. Menu laporan ini digunakan untuk menampilkan kembali data yang sudah tersimpan dan mengelola menjadi informasi yang lebih mudah dibaca. Jadi secara sistemnya itu adalah pertama data master, lalu diproses oleh transaksi, habis itu ke database, baru kemudian di menu laporan. Data yang dimasukkan pada master digunakan dalam transaksi, kemudian transaksi digunakan untuk database, kemudian data tersebut baru bisa ditampilkan dalam bentuk laporan. Bisa pertama kita bisa kita lihat di laporan stok barang. Nah, pada laporan ini digunakan untuk melihat kondisi stok barang berdasarkan data yang terdapat di dalam sistem, mengenai barang dan jumlah stok yang tersedia. Data pada laporan ini berasal dari data barang dan perubahan stok yang terjadi akibat transaksi. Dengan adanya laporan stok, pengguna dapat lebih mudah mengetahui ketersediaan barang tanpa harus melakukan. Laporan ini juga dapat membantu pengguna menentukan barang yang mana perlu dilakukan untuk pengadaan kembali. Oke, yang kedua yaitu ada laporan penjualan. Pada laporan ini itu kita pertama dulu dari tanggal berapa sampai berapa ya. Kalau nggak
Nah, pada laporannya digunakan untuk menampilkan data transaksi penjualan yang telah dilakukan. Informasi yang ditampilkan itu mencakup yaitu nomor transaksi, tanggal transaksi, pelanggan, barang yang dibeli, jumlah barang, hingga total transaksi data yang tersedia pada sistem. Data laporan berasal dari transaksi sebelumnya sudah disimpan. Dengan laporan ini, pengguna dapat melihat riwayat penjualan dan melakukan evaluasi aktivitas penjualan dalam periode tertentu. Laporan penjualan juga dapat membantu perusahaan dalam mengetahui perkembangan transaksi dan menentukan strategi pengelolaan barang. Lalu kita beralih ke laporan supplier. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data supplier yang sudah tersimpan dalam sistem. Informasi supplier dapat digunakan untuk mengetahui pihak-pihak yang menjadi pemasok barang. Dengan laporan ini, pengguna tidak perlu mencari data supplier secara manual karena seluruh informasi sudah tersimpan dan dapat ditampilkan melalui sistem. Laporan supplier juga dapat membantu dalam proses pengelolaan hubungan dengan pemasok serta memudahkan pencarian informasi ketika perusahaan sedang membutuhkan barang. Dan yang menu terakhir yaitu ada laporan barang. Laporan barang ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai barang yang sudah terdaftar di dalam sistem. Data yang ditampilkan berasal dari menu data barang yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh pengguna. Laporan ini dapat digunakan untuk melihat daftar barang secara keseluruhan dan menjadi referensi dalam pengelolaan data barang. Dengan ada laporan barang, pengguna dapat lebih mudah melakukan pengecekan terhadap data barang yang tersedia di dalam sistem. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki 3 bagian utama yang saling terintegrasi, yaitu master, transaksi, dan laporan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengelolaan barang menjadi lebih terstruktur, pencatatan transaksi menjadi lebih mudah, informasi stok lebih terkontrol lagi, dan laporan dapat dibuat berdasarkan data yang sudah tersimpan di dalam sistem. Demikian penjelasan mengenai sistem aplikasi pengelolaan barang. Mohon maaf jika ada penjelasan dalam video mungkin masih kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.